cerita. KKNP-nya ngapain aja? Jadi KKNP saya itu di Kelurahan Rejomulyo, Pak. Itu kegiatannya dalam rangka... Kota Kediri kemarin waktu ke Jogja kamu ikut? Saya nggak ikut, saya ada ujian. Ujian apa? Saya ada kuliah UT. UT. Pantes. Kayaknya kemarin laki-laki semua. Iya, dua. Ya, itu kuliah. Oke, terus? Jadi di Kelurahan Rejomulyo itu dalam rangka pertama itu memang ada tugas kantor, Pak, untuk kota lengkap. Yang kedua, karena kami kan diutus untuk KKNP ke masyarakat ya, Pak. Sementara kalau kami mengambil KKN-nya di kantor pertanahan sebenarnya kan juga bisa, cuman saat itu tuh kegiatan kantor itu sangat sibuk gitu loh, Pak. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk mengumpulkan atau kegiatan yang melibatkan pegawai di sana. Jadi kami berinisiatif untuk ke Kelurahan Rejomulyo untuk peningkatan kualitas data pertanahan dalam rangka kota lengkap itu, Pak. Peningkatan kualitas data. Iya, Pak. Terus apa yang dilakukan, pelatihan atau apa? Oh, enggak, Pak. Itu jadi di situ itu pertama untuk mengolah pemetaan yang dilakukan dari kantor itu apakah untuk menyesuaikan gitu, Pak. Dipetakan itu sesuai dengan data yuridisnya, itu sesuai dengan kondisi lapangan atau enggak, karena saya cerita yang flashbacknya dulu ya, Pak. Itu jadi kantor pertanahan kota Kediri itu sudah seharusnya dituntut untuk kota lengkap karena kantor pertanahan sekitarnya itu sudah kota lengkap, Pak. Nah, itu dulu itu ada utusan orang ketiga dari kantor wilayah, istilahnya BKO dari pihak kantor itu. Mereka itu yang melakukan pemetaan, terus kayak scan upload buku tanah dan sebagainya. Nah, itu mereka itu hanya kejar kuantitas, Pak. Jadi jatuhnya semrawut pemetaannya. Jadi bidang-bidang tanah itu ada yang di tengah sungai juga, Pak. Jadi, nah karena itu kita inisiatif untuk mengambil kelurahan lengkap Rejomulyo karena ada beberapa kelurahan sebenarnya, Pak, di kota Kediri yang udah lengkap, kayak di Stonogedong, terus Dermo itu dia sudah deklarasi kelurahan lengkap. Nah, kita itu niatnya untuk membantu kelurahan Rejomulyo itu bisa menjadi kelurahan lengkap. Ada berapa kelurahan yang sudah deklarasi? Baru sekitar 5 atau gitu, dari 46. Jadi masih banyak gitu. Dan alhamdulillahnya ketika kami mengambil satu contoh itu, Pak. Jadi kami tekankan ke kantor itu jangan berpatokan kepada hasil kuantitasnya gitu, tapi lihat pola kerjanya kami yang kami dapatkan gitu, Pak. Kan waktu presentasi itu kami ada sempat tukar pikiran juga sama Pak Kakan dari pola kerjanya. Jadi Pak Kakan itu pola kerjanya kan kalau di sana itu banyak masalahnya ya, Pak. Kayak sumber daya manusianya juga kurang kayak gitu. Jadi banyak yang ngerangkap dan itu Pak Kakan itu ada proses pengerjaannya, ada timnya itu, mereka prosesnya mendigitasi lokasi-lokasi yang belum terpetakan juga sama yang overlap itu dihapuskan kayak gitu, Pak. Nah, itu kami ada bilang kalau ini tuh bisa lebih mudah, yaitu dengan yang pertama, yang kosong itu biarkan saja kosong. Karena kalau diisi dengan digitasi NIS sementara itu, Pak, itu nanti penyusurannya makin sulit lagi ketika ke lapangan. Jadi kalau yang kosong itu kita bisa sisir lebih mudah dengan PBB. Nah, di situ kami juga ada ngasih bukan, tapi nggak secara resmi ya, Pak, kayak memberitahu cara untuk mengkomputerisasi peta PBB itu biar bisa digunakan untuk peta kerja. Iya, bukan untuk peta kerja, Pak, tapi untuk acuan itunya urutannya, tapi tetap harus pegangannya dari peta BPN sendiri sama cross check ke lapangan gitu, Pak. Jadi kalau kendalanya di sana itu untuk cross check lapangannya yang belum bisa karena mereka itu, Pak, sedikit isi timnya untuk kota lengkap. Kemarin waktu baru kami itu yang mengerjakan tuh yang tingkat 4 ini, yang mereka ambil penelitian itu ikut mengerjakan, terus sama kami berempat, dan baru ditambah ada 2 orang itu baru aja ditambah dari Ponorogo. Oke, terus dari kegiatan itu apa respon masyarakatnya?
yang kami temui ya Pak, anomalinya yang di masyarakat itu tuh mereka sebenarnya kalau di Kelurahan Rejomulia sudah banyak yang bersertifikat Pak. Cuman mereka itu tidak memperhatikan pemetaannya mereka. Jadi mereka tuh nggak paham kalau pentingnya pemetaan. Karena kalau proses peralihan dan sebagainya di kantor pertanahan kota Kediri sendiri, kan mereka juga dalam perbaikan ya Pak, peningkatan kualitas data. Jadi harus lokasinya itu harus terpetakan yang valid. Itu kan penting kalau mereka ternyata misalkan dia bidang tanahnya ini, karena banyak ditemukan bidang tanahnya di sini Pak, dia itu geser sampai ke blok lain gitu. Itu kan nanti kalau mereka mau peralihan, mau waris atau apa itu kan jadi sulit Pak. Karena mereka harus berarti misalkan mengajukan pengukuran atau kutipan SU lagi kayak gitu Pak. Jadi kami juga bantu menjelaskan ke masyarakat ini tuh nanti efeknya begini Bu. Kalau Ibu pemetaannya ini sudah sesuai, Ibu ketika mau melakukan peralihan itu bisa kayak gitu kan. Karena itu ada banyak sertifikat yang masih punya orang tuanya kayak gitu Pak. Terus ada yang jual beli tapi jual beli orang tuanya belum balik nama. Yang anak-anaknya juga kayak belum tahu juga kayak gitu. Terus cara Mbak menjelaskan lewat door to door, door satu-satu. to door. Ya, jadi kami bukan di ruangan bukan. Tidak. Kami ke tiap RW, ke tiap RT Door to door itu berapa orang yang dilayani? Kan kami sebenarnya proses pengerjaannya itu studio dulu Pak. Jadi kami sudah menyiapkan peta kerja sekitar ada kalau 80 lebih Pak. 80 jadi ya jadi kami siang malam, tapi kan kami kan berempat itu dibagi dua Pak. Kalau yang pertanian itu kan bisa dibantu sama salah satu, karena kebetulan lurahnya di situ itu udah 20 tahun Pak. Jadi kalau yang untuk pertanian itu malah banyak dibantu, ada yang langsung ditelepon, iya dek sini kayak gitu langsung. Jadi ada banyak dibantunya. Terus kalau yang di pemukiman itu karena wilayah Rejomulia itu lagi pengembangan juga Pak. Jadi banyak sawah atau pesawahan itu yang baru jadi perumahan itu kan masih aman Pak. Karena masih data baru. Yang agak susah itu yang data lama, terus satu orang itu punya ada belasan sertifikat. Jadi satu orang punya belasan sertifikat tapi nama PBB sama nama sertifikat itu beda-beda Pak. Jadi ada yang namanya misalkan A alias B atau terus A istri B kayak gitu kan. Jadi kita agak mendatanya juga agak susah kalau dari yang data sebelumnya gitu Pak. Terus ketika petamu ketika dicocokkan dengan peta PBB berbeda gitu, terus kamu apakan? Itu ditandai dulu Pak, karena kami itu kan ditandai baru kami nggak langsung mengganti. Enggak. Karena kami itu menyerahkan data offline dulu Pak ke kantor untuk nanti kemudian kantor barangkali diolah lagi atau perlu dicek lagi gitu. Jadi kami nggak langsung memetakan secara online Pak. Tapi kalau untuk ke masyarakat itu kebetulan Kelurahan Rejomulia itu dia pembagian rukun tetangga, rukun warganya itu baru yang terpusat di sini Pak, di apa, di bagian tengah di pemukiman aja. Sementara yang sawah-sawah sininya itu belum ada tapi sudah mulai ada perumahan. Dan kebetulan rumah saya sendiri itu belum masuk RT Pak. Mbak di situ? Iya. Dan teman-teman juga ngekos di situ kan Pak. Jadi apa, ada interaksi sama warga itu juga lebih enak kayak gitu. Oke, sekarang buka WA group. Buka WA group, lihat yang paradigma Mbak. Paradigma KKNP. Terus kemudian coba lihat Mbak masuk paradigma yang mana kegiatan Mbak itu. Ada 4 paradigma tuh. Masuk paradigma yang mana terus kasih alasan. Yang kedua dan ketiga. Oke, yang kedua alasannya apa? Karena itu kan menerapkan teori ke dalam praktik. Jadi
kan kami di sini udah dibekali sama sedikit ilmu pemetaan ya Pak ya. Misalkan gimana prosesnya untuk rotasi ataupun reposisi, apa yang harus dipenuhi, itu kan kami ada dibekali di kuliah. Jadi waktu untuk mengerjakan KKN-nya ini kan kami bisa menjelaskan ke masyarakat. Jadi ini tuh tidak diubah Bu. Misalkan pemetaan kan terutama Pak, itu kan penggambaran ulang juga ada banyak. Jadi kami ada beberapa kalau yang kritis itu mereka akan menanyakan, "Lah ini nanti luas saya berubah atau enggak?" Jadi kami harus menjelaskan bahwa kalau BPN itu yang diukur bukan luasnya Bu, tapi patok batasnya. Karena tanah itu tetap Bu, kayak gitu kayak. Jadi kami ada sedikit belajar juga dari Tapi kalau luasnya berubah jauh kan mereka merasa dirugikan. Iya, tapi kan ada toleransinya itu Pak. Oke. Jadi, Kalau yang ketiga apa? kalau yang ketiga itu kan kami melakukan pengumpulan data terus pengolahan juga Pak. Jadi prosesnya itu kami melakukan pengecekan 2.800 bidang terlebih dahulu. Banyak. Iya, jadi sebenarnya ketika kami di ruangan itu kami sambil nyicil yang buat KKN, jadi yang masih selama studio itu bisa dikerjakan, kami kerjakan yang di situ gitu Pak. Oke, kalau gitu saya pikir cukup. Jadi saya punya alasan paradigma 2 dan 3 ya. Iya. Oke. Selesai. Terima kasih Thank Pak. you ya. Iya.